Kerajaan Arab Saudi sudah memperbolehkan perayaan hari Natal bagi umat Nasrani yang tinggal di Arab Saudi. Dari mana saya dapat berita itu? Dari Arab News, media resmi pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Arab News mengatakan, expats and locals welcome cheerful spirit of Christmas in Saudi Arabia in new era of tolerance and openness. Dia menceritakan nih di sini bahwa toko-toko kue di Arab Saudi itu menjual berbagai kue-kue kebutuhan peringatan Natal. Sementara penganut Salafi Wahabi di Indonesia melarang orang untuk menerima order kue untuk peringatan Natal. Coba dibayangkan, alasannya itu mengganggu akidah. Ini dikatakan oleh salah seorang ustadz Salafi Wahabi. Sementara di Saudi justru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Seperti biasa saya ingin mengangkat isu berkaitan dengan statement Islah Bahrawi terkait yang terdapat keterbukaan di Arab Saudi dengan mengizinkan yaitu hari Natalan dan sebagainya, juga jualan-jualan kue hari Natalan. Nah, tentu hal itu bagi seorang Islah Bahrawi termasuk yang luar biasa ya. Termasuk sesuatu yang sangat menonjol karena memang daya fikirnya sebatas melihat Arab Saudi, dunianya itu diarahkan pana dari pemikirannya itu diarahkan ke Arab Saudi dan Wahabi. Ya sudah pastilah itu sebuah misi yang tentu saja bermuatan sangat politik sekali. Ketika Islah Bahrawi misalnya yaitu melarang politik identitas, sebenarnya dia sudah menebarkan identitas. Ketika dia berbicara politik Islam, anti politik Islam, tapi satu sisi berbicara politik NU. Dia mengangkat-ngangkat, menyanjung-nyanjung, meninggikan NU, memuja-muja NU dan sebagainya. Artinya nampak sekali identitasnya gitu ya, yang diperjuangkan. Kenapa? Diperjuangkan dalam skala nasional. Seolah-olah kalau ingin baik jadilah orang NU gitu. Seperti itu. Meskipun itu hanya sebatas klaim belaka. Kenapa bisa kita katakan sebatas klaim belaka? Satu contoh. Islah Bahrawi selalu teriak agar berhenti intoleransi dan ingin membangun dunia yang penuh dengan toleransi. Dan dalam hal ini selalu menyalahkan Wahabi. Apa dia pernah berpikir ketika dia berbicara dengan sombong congkak terhadap Wahabi, apa bagian dari toleransi? Bukan toleransi sudah. Apalagi kalau melakukan pengamatan, penelitian, siapakah yang membubarkan pengajian-pengajian di Indonesia ini? Apakah mereka itu Wahabi yang suka membubarkan pengajian? Bisa dilihat orangnya. Terus siapa lagi yang selalu mengusik pengajiannya mereka gitu? Siapa lagi yang berani mendatangi bahkan membakar masjidnya mereka ini? Itu kan bisa dikatakan dari pihak Islah Bahrawi. Mereka yang menggaungkan diri sebagai aswaja. Upaya misalnya ingin
menolak kehadiran Khalid Basalamah di Jogja. Walaupun ada yang berhasil dari kalau yang di Jogja itu gagal karena dikawal oleh yaitu tadi Kokam itu. Nah, kemarin juga di Bandung alhamdulillah Syafiq Basalamah itu tumpah ruah yang datang ke sana ya. Mungkin bagi Islah Barawi itu sangat menyakitkan pengajian seperti itu. Karena Islah Barawi umatnya terbatas. Umatnya ya orang-orang yang mau mendengarkan Islah Barawi itu orang yang berfikirnya sama dengan Islah Barawi. Itu ya. Orangnya yang orientasinya sama dengan Islah Barawi. Itu satu sisi. Kalau berbicara tentang toleransi, misalnya Islam di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti apa menghadapi orang Madinah gitu, menghadapi Nasrani Madinah, menghadapi Yahudi Madinah. Rasulullah tetap berpegang teguh kepada ayat walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi bukan kerajaan Arab Saudi yang dijadikan landasan beragama Pak Islah Barawi, tapi Al-Quran itu diturunkan Allah bukan hanya dicari pahalanya saja, tapi diamalkan dalam kehidupannya, dan bukan mengerjakan amal soleh bagian-bagian ayat yang disenangi oleh Anda, tapi seluruh ayat Quran itu perlu diamalkan. Seharusnya seorang muslim seperti itu. Kalau cuma mau berbicara seperti Anda, semua bisa. Toh, kelompok-kelompok yang Anda wahabikan misalnya, ustadz-ustadznya seperti siapa namanya, apakah Anda berani berhadapan dengan mereka pakai bahasa Arab tuh? Pakai bahasa Arab, saya hanya mau menjadi penonton gitu. Ingin menilai sejauh mana kehebatan Anda yang kuar-kuar di luar sana. Beranikah Anda berhadapan dengan kelompok salafis seperti Ustadz Abdul Hakim Amir Abda, seperti Yazid Jawas, datang berbicara dengan mereka? Udah nggak usah dulu seperti itu. Siapa kelompoknya siapa ya, kalau nggak salah ya, ketika merasa tersinggung itu dari kelompok habaib mendatangi Yazid sampai bentak-bentak, awalnya bahasa Arab, akhirnya mereka berbahasa Indonesia karena tidak bisa menandingi bahasa Arabnya Yazid Jawas itu. Ya, pernah terjadi itu. Jadi kemudian sekarang kalau mungkin Anda juga mau berbicara dari perspektif Islam, biar kelihatan yang benar itu siapa, dan siapa yang banyak hadisnya gitu, dan siapa yang omong kosong itu bisa ketahuan menurut saya, untuk membuktikan, dan kemudian membuktikan di hadapan mereka bahwa ucapan Anda itu benar gitu. Itu baru. Kalau Anda cuman kuar-kuar saja di kelompok-kelompok Anda dan menunjukkan bahwa Anda itu paling dedikasi, itu salah besar. Murid-murid orientalis sebelum Anda itu banyak sekali dari Amerika, lulusan Amerika. Itu jauh lebih kasar lagi dari cara berpikir Anda. Terlalu banyak. Siapa? Kalau kita melihat sosoknya misalnya Ulil Absar Abdullah, itu kemudian menjadi kendor. Kita melihat sosok Nurholis Majid dan beberapa banyak pentolan-pentolan liberal ketika itu yang jauh lebih keras lagi cara dari berpikirnya, bahkan ingin membumikan Islam. Ada istilah begitu dulu ya, ada reaktualisasi ajaran Islam yang dilakukan oleh Munawir Sadzali dan sebagainya. Banyaklah, macam-macam lah program-program yang Anda itu masih nggak ada apa-apanya dibanding dengan mereka. Itu semua para pengikut jaringan Islam liberal, para Islam liberal, tapi berpikirnya mereka dibantah, disanggah oleh tokoh-tokoh Islam seluruhnya itu. Seperti Rifyal Ka'bah dahulu kala dan beberapa penulis-penulis ahli agama turun tangan memprotes gaya-gaya bahasa yang dilontarkan oleh murid-murid orientalis, oleh murid-murid misionaris dari, itu kan misionaris artinya menjadi misionaris Islam yang membawa ajaran-ajaran orientalis gitu dari barat, dari Amerika. Tak sedikit orang seperti Anda. Bukan Anda orang hebat.
Orang-orang hebat dari kalangan liberal itu sudah banyak yang mendahului Anda, tapi kemudian tidak ada gunanya, tidak laku di Indonesia. Nurholis Majid sampai menulis sebuah buku yang namanya, yaitu buku Islam Doktrin dan Peradaban. Itu sudah berhasil menulis buku. Tapi apakah pada akhirnya ajarannya laku di tengah masyarakat? Tidak laku gitu. Jadi itu kalau kita ingin melihat bukti nyata ya, tidak ada ceritanya Islam liberal itu menang di Indonesia, kecuali kalau Anda mau menggunakan kekuatan NU sebagaimana yang menjadi dasar-dasar dari seluruh perjuangan Anda, selalu mengunggul-unggulkan NU ya. Sebentar-sebentar merendahkan Wahabi, kemudian mengangkat NU. Persis seperti tokoh-tokoh NU yang selalu berbicara yang seolah-olah surga itu kuncinya ada pada mereka itu. Pokoknya kalau masuk NU malaikat juga takut katanya itu. Ada yang begitu, yang bahkan ya seolah-olah NU itu adalah menjadi sebuah agama gitu. Ya kalau saya sih tak heran, karena saya sangat paham sangat paham sekali dengan kebiasaan-kebiasaan seperti itu sejak dahulu. Wah, kan kalau soal pembicaraan keramat ya, itu kan di NU paling laku ya. Pembicaraan wali itu paling laku di NU. Pembicaraan bertemu Nabi Khidir itu paling laku di NU. Jadi kisah-kisah seperti itu sangat laku dan laris gitu. Jadi hafal itu. Jadi kalau ada seorang kiai misalnya selalu berhubungan dengan Nabi, itu sudah biasa gitu. Nah, seolah-olah agama seperti itu. Nah, ini barangkali yang menjadi salah satu masukan kepada antum Islah Barawi sebagai seorang muslim ya, agar lebih tajam lagi masuk ke dalam ruang lingkup pemikiran golongan Anda sendiri. Apakah memang benar hanya Wahabi yang intoleran? Kalau dikatakan intoleran, apakah pernah Wahabi di Indonesia dalam hal ini adalah Salafi, misalnya seperti Ustadz Yazid Jawas, seperti Ustadz Abdul Hakim Amir Abdad, seperti Zulkarnain Sanusi, seperti Khalid Basalama, Syafiq Basalama, Aunur Rafiq, Ahmad Faiz Aminullah, banyak lagi. Siapa lagi itu? Syekh Badri, dan banyak lagi, Badrus Salam, banyak kalau kita angkat tidak sedikit ya. Tokoh-tokoh dari Salafi yang diwahabikan oleh Anda itu, apa kemudian mereka itu bikin terjadi pemberontakan di Indonesia selama ini? Coba tanyakan kepada orang-orang yang ada di teroris itu, yang Anda katakan teroris dari Wahabi itu, tanyakan kepada mereka, apa hubungannya Anda dengan misalnya siapa? Syekh Abdul Qadir Jawas, Abdul Hakim Amir Abdad gitu. Mungkin itu yang perlu ditanya kepada mereka gitu. Sehingga dalam hal ini ada kesamaan nggak manhajnya gitu. Barangkali itu ya. Jadi persoalan Arab Saudi itu tidak bisa sekedar dari perspektif kemauan Anda. Persoalan Arab Saudi itu perlu dilihat dari kacamata Islam secara keseluruhan. Nabi Muhammad hidup dengan Nasrani, hidup dengan Yahudi di awal-awal, yaitu Piagam Madinah. Tapi pada akhirnya justru mereka yang mengkhianati. Di Indonesia antum itu tidak pernah mengikuti kajian-kajian Kristen itu, tidak pernah mengikuti kajian-kajian agama lain, bagaimana menghujat, menghina ulama-ulama, menghina Nabi. Tapi apakah pernah datang protes dari Anda sebagai seorang muslim? Tidak pernah. Coba lihat saja itu yang namanya konten-konten dari kristolog Kristen itu. Bagaimana mereka itu menyebut Nabi Muhammad dengan bahasa-bahasa penghinaan. Mengapa Anda diam? Mengapa tidak ada reaksinya ketika Islam dicaci maki?
Unik Anda itu. Atau ketika seorang Saifuddin Ibrahim misalnya caci maki, apakah orang seperti Anda tampil di depan? Enggak. Atau seperti yaitu Paul Zhang memaki-maki Islam, apakah kemudian Anda tampil? Atau seperti yang lain-lainnya dari banyak tokoh-tokoh Kristen yang sekarang ini terlibat berbagai dialog, apakah kemudian Anda punya nyali menghadapi mereka? Tidak. Jadi ini justru yang perlu dicurigai, Anda ini Muslim atau bukan? Itu loh permasalahannya. Mengapa kemudian selalu ingin menyeret Islam ke dalam pembenaran yang dilakukan oleh Anda, seolah-olah Islam itu tidak toleran. Kan maunya itu diberi gambaran Arab Saudi dan sebagainya. Umat Islam itu lebih banyak pengalaman. Bukan Anda yang masih muda. Dari tokoh-tokoh dahulu kala itu menulis berbagai macam buku tentang orientalis tuh. Tidak sedikit penulis-penulis yang anti orientalis. Buku-buku yang terbit tahun 70-an itu banyak sekali dalam rangka mengganjal yaitu gerakan orientalis di Indonesia ini gitu. Salah Anda itu kalau kemudian hanya sekedar melihat Arab Saudi. Islam itu tidak bisa dilihat dari kacamata Arab Saudi. Apakah kalau kemudian Arab Saudi itu menjadi murtad, semuanya Anda juga ikut murtad? Karena Anda bangga tadi itu ketika ada orang jualan, Anda memuji-muji. Apakah kemudian Anda juga ingin bergabung menjadi seorang murtad? Misalnya Arab Saudi itu murtad. Yang benar sajalah gitu. Ini hanya sekedar pertanyaan yang perlu dijawab gitu. Jadi tidak bisa Muslim seseorang itu dijadikan ukuran. Sebagaimana saya juga tidak bisa dijadikan ukuran Anda, dan sebagaimana Anda tidak bisa dijadikan ukuran saya. Muslim itu punya landasan manhaj tersendiri yang hanya bisa dilakukan ukurannya itu Quran as-Sunnah, berdasarkan bimbingan-bimbingan para ulama dan berbagai macam kitab yang ada. Tidak dari kitab-kitab yang dianggap penting oleh kepentingan Anda, tapi memang kitab yang berisi contoh-contoh terbaik di dalam beragama. Banyak kitab-kitab salaf itu bagaimana membangun pergaulan yang sebenarnya bukan membangun kebencian-kebencian. Anda kan termasuk salah seorang di antara yang membangun narasi kebencian tadi itu. Apa? Membakar kebencian. Saya paling tahu. Coba isinya penjara itu semuanya Wahabi. Wahabi yang mana? Kan begitu yang ditampakkan oleh Anda. Jadi barangkali itu yang perlu dikoreksi lah. Apa selama ini, mulai dari zamannya Ja'far Umar Talib dahulu kala itu sampai sekarang detik ini, dari tokoh-tokoh salafi, ada nggak murid-murid mereka ini yang kemudian terperosok ke dalam terorisme? Justru dari kelompok ahlul bid'ah. Kalau kita cermati, kita hayati, misalnya dari dulu itu dari gerakan yang berlindung di FPI, HTI itu bukan dari kelompok salafi, bukan. Ikhwanul Muslimin juga bukan dari kelompok salafi itu, Wahabi itu. Mereka dari kelompok jihadi, beda berpikirnya. Bukan hanya sekarang, di zaman dahulu kala, di zaman Nabi itu sudah ada yang namanya Khawarij, banyak itu. Di zaman Abu Bakar lahir Khawarij. Mengapa tidak juga dituduh Wahabi gitu? Di zaman Umar bin Khattab juga banyak Khawarij. Mengapa tidak dituduh Wahabi? Utsman bin Affan ada Khawarij. Mengapa tidak dituduh Wahabi? Ali bin Abi Thalib juga ada kelompok Khawarij. Mengapa tidak dituduh Wahabi? Syiah Rafidah memberontak pada waktu itu. Mengapa tidak dituduh Wahabi? Berapa banyak yang melakukan distorsi terhadap tokoh-tokoh Islam sampai mengkafirkan para sahabat. Mengapa Anda diam gitu? Ini barangkali dari saya ya sekedar merespon celoteh Anda berkaitan dengan Natalan di Arab Saudi ya. Karena memang catatannya dalam sejarah Islam di Indonesia ini ada majelis ulama, kok ada Persis Al-Irsyad. Tidak ada orang Muhammadiyah yang kemudian ikut-ikutan menjual kepentingan Natalan. Muhammadiyah sangat mengerti. Kenapa tidak Anda saja rintis gitu?
Silakan Anda saja rintis, wujudkan mimpi Anda itu, membuat seperti itu. Tak perlu membawa-bawa Muhammadiyah. Muhammadiyah ini ngerti. Tapi tidak ada seorang pun tokoh Muhammadiyah yang kemudian jualan alat Natalan gitu. Tidak ada seorang pun tokoh Persis atau ulama-ulama Persis yang menyediakan yaitu buat Natalan. Apakah kemudian tidak toleransi? Justru toleransi itu hanya cukup yaitu menghargai mereka, bukan kemudian terlibat dalam kegiatan mereka. Itu saja dari saya, Zulkarnain An-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.